Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, kali ini kita mau ngapain nih? Nonton di Bears kah? Enggak nih. Enggak nih, karena kita akan belajar bersama matematika terkait pembagian dengan pengurangan berulang dan bersusun atau porografik. Sebelumnya, kenalin dulu nih, nama kakak adalah Kak Vika. Yuk, kita belajar bareng-bareng. Oke, selanjutnya nih, kita harus tahu apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep operasi hitung pembagian dengan cara pengulangan berulang maupun cara bersusun atau bergrafik dengan tepat. Yang kedua, teman-teman mampu mengerjakan persoalan yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian dengan benar. Yang pertama nih, kita harus kenal bentuk-bentuk pembagian. Jadi, ada beberapa bentuk pembagian. Oke, yang pertama yaitu A titik 2B sama dengan C. Kemudian A per B sama dengan C. A garis miring B sama dengan C. A titik 2 strip B sama dengan C. A bagi B sama dengan C. Nah, contohnya nih, 8,24 sama dengan 2. 8 per 4 sama dengan 2. 8 garis miring 4 sama dengan 2. 8,2 strip 4 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, oke, jadi kita perjelas lagi ya. Nah, kenapa tadi pakai A, B, C? Jadi, A, B, C itu hanya simbol ya. Nah, di sini A kita ganti dengan angka 8. B kita ganti dengan angka 4. C kita ganti dengan angka 2. Nah, masing-masing dari angka ini ada artinya. Yang pertama, angka 8 ini sebagai angka yang dibagi. Kemudian, angka 4 sebagai angka pembagi. Kemudian, 2 adalah hasil bagi. Oleh karena itu, pembagian ini dibaca 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Nah, teman-teman, perlu diingat nih, kalau B ini tidak boleh angka 0. Kalian masih bingung ya? Kok bisa sih muncul angka-angka yang dicontoh tadi? Gimana sih cara menyelesaikan pembagian itu? Nah, di kali ini nih, kita akan membahas cara menyelesaikan pembagian dalam dua cara. Yang pertama, yaitu dengan pengurangan berulang. Lalu yang kedua, kita akan membahas penyelesaian pembagian dengan pembagian bersusun atau porografik. Oke. Langsung aja cara yang pertama yaitu menyelesaikan operasi pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, perlu diingat ya, kalau cara ini hanya berlaku untuk angka yang dibaginya sederhana atau kecil. Oke, langsung di contoh pertama aja nih, yaitu ada 15 dibagi 3. Kalian masih ingat kan? 15 ini adalah angka yang akan kita bagi. Lalu angka 3 ini merupakan pembaginya. Oke, kita akan menyelesaikan dengan pengurangan berulang. Nah, kayak gini ya. Kita kurangi 15 dengan 3. Kenapa 3? Ya, karena 3 adalah pembaginya. Oke, kita kurangi sampai hasilnya habis. Sampai 15 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Oke, 15 dikurang 3 sama dengan 12. Dikurang 3 lagi sama dengan 9. Dikurang 3 lagi sama dengan 6. Dikurang 3 lagi sama dengan 3. Dikurang 3 sama dengan 0. Nah, harus sampai 0 ya. Harus sampai habis. Oke, kemudian kita hitung berapa sih angka 3-nya. Kita kurangi angka 3 berapa kali? Kita kurangi pembaginya berapa kali? Oke, 1, 2, 3, 4, 5.
Ada 5 ya, berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke? Lalu cara yang kedua yaitu menyelesaikan operasi pembagian dengan bersusun atau porogapit. Nah, metode ini, metode porogapit, biasa juga disebut dengan metode pembagian bersusun, merupakan metode yang sering digunakan pada operasi hitung pembagian. Dalam konteks matematika, porogapit dapat diartikan sebagai metode untuk membagi sebuah bilangan dengan menggunakan garis menggapit. Nah, kok bisa sih namanya porogapit? Jadi porogapit ini teman-teman diambil dari bahasa Jawa, berasal dari 2 kata, yaitu poro, yang memiliki arti pembagi atau pembagian, sedangkan gapit artinya kayu untuk mengapit. Makanya, metode ini menggunakan garis yang disebut garis pengapit. Bedanya dengan metode pengulangan berulang apa sih? Nah, metode porogapit atau pembagian dengan bersusun ini dapat menyelesaikan operasi pembagian dengan angka yang dibagi lebih banyak, lebih besar. Nah, kalau yang pengurangan berulang tadi kan cuma bisa untuk menyelesaikan pembagian dengan angka yang dibaginya sederhana atau kecil kan? Oke. Nah, biar makin jelas dengan metode pembagian dengan bersusun atau porogapit ini, langsung aja nih kita masuk ke contoh pertama. Nah, di sini udah ada soal 48 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, kalian masih ingat kan 48 ini apa artinya? Dan 2 ini apa artinya? Nah, 48 ini adalah angka yang dibagi atau angka pertama harus ada di dalam kurung atau garis bantu. Lalu yang angka 2 ini sebagai pembagi. Nah, nanti diletakkan di luar kurung ya. Ingat. Oke, kita buat garis pengapitnya ya. Nah, kayak gini nih bentuknya. Terus kita masukin 48 adalah angka pertama yang harus ada di dalam kurung. Ya, karena dia sebagai angka yang akan dibagi. Terus, angka 2-nya kita taruh situ ya. Angka 2 ini sebagai pembagi, ya, di luar kurung. Terus, gimana ngerjainnya? Yang pertama, angka 4. Angka yang paling kiri. Kita bagi dengan membagi dengan angka 2. Ya. Nah, 4 dibagi 2. Sama dengan berapa? 2. Kita taruh hasilnya di atas garis pengapit. Nah, kemudian angka 2 ini kita kali ke pembagi. Jadi, tadi dibagi, terus dikali ya. Kembali lagi nih, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita tulis di bawahnya. Terus, dikurangkan. Ya. Tapi, yang kita kurangkan adalah dari yang paling kiri. Oke? Berapa nih? 0 kan? Nah, kalau 0, terus kita turunkan angka di sebelah kanannya. Di sebelah angka 4 tadi nih. Berapa? 8. Kita turunkan ya. Oh ya, angka 0 ini nggak harus ditulis ya. Terus, dengan cara yang sama, angka 8 tadi dibagi dengan angka 2. Jadi, 8 dibagi dengan pembaginya. Oke, berapa hasilnya? 4. Nah, ditulis di atasnya, di samping hasil bagi yang pertama tadi. Oke, terus kita ulang cara yang tadi nih, yaitu dikali lagi, dibalik. Oke, 4 dikali oleh 2. Ya, sama dengan berapa? 8 ya, kita tulis di bawahnya. Oke, terus dikurangkan berapa?
8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalau udah sampai 0 dan tidak ada angka yang di sebelah kanannya lagi, maka pembagian dengan bersusun ini sudah selesai. Hasilnya ada di atas garis pengapit, yaitu 24. Ya, jadi 48 dibagi 2 sama dengan 24. Gimana nih? Nah, dari metode ini apa sih yang harus diperhatiin? Oke, ada 3 hal nih. Jadi, dengan metode ini, yang pertama, teman-teman harus hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu membagi 1 per 1. Ya. Yang ketiga, yaitu prinsipnya menurunkan angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Oke? Oke, lanjut ke contoh 2 nih. Ya, ada soal 963 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Oke, kalian masih ingat kan 963 ini adalah angka yang akan dibagi. Nah, angka yang dibagi ini nantinya diletakkan di dalam garis pengapit. Lalu angka 3 ini adalah pembagi. Ya, pembagi ini nanti akan diletakkan di luar garis pengapit atau di sebelah kirinya ya. Oke, langsung aja kita bikin dulu garis pengapitnya. Oke, angka yang dibagi kita tulis di dalam ya. Terus pembaginya kita tulis di luar. Oke, yang pertama yaitu angka yang paling kiri. Angka yang akan dibagi yang paling kiri, 9. 9 ini dibagi 3. Oke, berapa? 3 ditulis di atas garis pengapit. Terus, setelah 3 ini dikali oleh 3 lagi. Nah, ditulis di bawahnya. Setelah itu dikurangkan. Berapa? 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi, yang dikurangkan itu hanya yang paling kiri ya. Dari yang baru kita tulis. Nah, terus karena 0, maka kita turunkan satu angka sebelah kanannya. Nah, 6 ya. Oke. Nah, 6 dibagi oleh 3 berapa? 2 kita taruh di atas garis pengapit. Ya. Terus 2 ini balik lagi dikali 3. Oke, 2 dikali 3 berapa? 6 ya. Ditulis di bawahnya, di bawah angka 6. Oke. Dikurangkan berapa? 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kalau 0, ini di sini masih ada angka lagi, angka 3. Diturunin ya. 3. Oke. Terus sama kayak yang tadi. 3 ini dibagi oleh 3. Ya, 3 bagi 3 berapa? 1 ditulis di atas garis pengapit. Terus 1 ini dikalikan oleh 3. Berapa hasilnya? 3 ditulis di bawah. Nah, terus dikurangkan sama dengan 0. Nah, nggak ada lagi kan angka yang bisa diturunin. Nah, berarti pengurangan ini udah selesai ya. Hasilnya ada di atas garis pengapit. Berapa? 321. Nah, ketemu nih. Jadi 963 dibagi 3 sama dengan 321. Oke, langsung kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada soal 51 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Langsung nih kita buat garis pengapitnya. Ya. Terus 51 sebagai angka yang akan dibagi kita tulis di dalam garis pengapit.
Lalu angka 3 sebagai pembagi kita tulis di luar garis pengapit atau di sebelah kirinya. Terus, yang harus dilakukan apa sih? Nah, nih yang angka yang akan dibagi yang sebelah kiri dibagi dengan pembagi. Jadi 5 dibagi 3. Emang bisa ya? 5 dibagi 3. Oke, jadi kali ini cara ngitungnya 3 dikali berapa sih? Yang paling dekat hasilnya dengan 5, tapi tidak melebihi 5. Ya, syaratnya kita harus hafal perkalian 1 sampai 10. Oke. Nah, 5 dibagi 3. Biar gampang, kita tulis semua perkalian 3 ya. Kita coba dari 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 ini bisa dibilang dekat sama angka 5, ya kan? Oke, bisa jadi nih, 5 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, kita coba dulu. Kalau 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ini lebih dekat kan sama angka 5. Tapi nggak bisa teman-teman, karena angka 6 ini lebih besar dari angka 5. Jadi, syaratnya tadi 3 dikali berapa, tapi hasilnya tidak melebihi angka 5. Jadi jawabannya adalah yang 1 dikali 3 sama dengan 3 ya. Oke, berarti 5 dibagi 3 sama dengan 1. Kita tulis. Nah, di atasnya. Oke, nah terus 1 ini dikali dengan 3. Berapa? 3 ditulis di bawahnya. Terus dikurangkan. 5 dikurang 3. Ya, hasilnya 2. Oke. Terus 2 dibagi 3 bisa nggak ya? Enggak, karena 2 ini lebih kecil dari angka 3. Oke. Biar bisa dibagi 3, kita turunin angka di sebelah kanannya. 1. Ya, 21 dibagi 3. Nah, kalau sekarang bisa ya. 21 dibagi 3. Berapa nih? 21 dibagi 3. Nah, udah ada nih. Di daftar perkalian yang kita buat tadi. 7 dikali 3 sama dengan 21. Berarti 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kita tulis di atas. Ya. Terus 7 ini kita kalikan dengan 3. 7 dikali 3 sama dengan 21. Ditulis di bawahnya. Terus dikurangkan. Berapa? 21 kurang 21? 0. Ya. Terus udah nggak ada lagi nih angka di sebelah kanannya. Nah, jadi operasi pembagian ini udah selesai. Hasilnya ada di sebelah atas garis pengapit, 17 ya, berarti 51 dibagi 3 sama dengan 17. Oke, lanjut ya ke contoh 4. Nggak apa-apa ya, semakin banyak latihan nanti semakin bisa. Janji deh, ini contoh yang terakhir. Oke, berapa soalnya? Ya, 752 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Langsung kita bikin garis pengapitnya. Oke, angka yang akan dibagi kita tulis di dalam garis pengapit. Pembaginya kita tulis di luar. Oke, angka yang akan dibagi yang sebelah kiri dibagi oleh 8. 7 dibagi 8 nggak bisa ya. Soalnya 7 lebih kecil dari angka 8. Maka kita ambil satu angka di sebelah kanannya. Oke, jadi 75. 75 dibagi 8. Bisa ya, karena 75 lebih besar dari angka 8.
Tapi berapa ya 75 dibagi 8 itu? Oke, kita bantu dengan perkalian 8 1 sampai 10. Oke, jadi di sini 8 dikali berapa sih yang hasilnya mendekati 75? Tapi nggak lebih dari 75. Berapa nih kita cari? Ini ya, 9 dikali 8 sama dengan 72. Kenapa nggak yang 10 kali 8 sama dengan 80? Karena 80 itu lebih besar dari 75. Nggak bisa ya. Pokoknya harus lebih kecil dari 75 dan yang paling mendekati. Nah, kita pakai yang 9 kali 8 sama dengan 72. Oke. Tapi ini teman-teman, kalian harus hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Karena itu syaratnya. Kalau kalian nggak hafal, biar gampang, kalian bisa bikin daftar perkaliannya dulu nih, kayak yang Kak Vika udah bikin, kayak gini ya. Oke, jadi ini tadi kan 9 dikali 8 sama dengan 72. Berarti 75 dibagi 8 sama dengan 9 ya. Karena 8 dikali berapa sih biar hasilnya mendekati 75? Yaitu 9. Oke. Terus ingat nggak lanjutannya gimana? Ya, 9 ini dikali dengan 8. Berapa 9 kali 8? 72. Ya, udah ada ya nih di sebelah kanannya tertulis. Oke, terus dikurangkan ya. 75 dikurangi 72. Berapa? 3. Oke. 3 ini kemudian dibagi dengan 8. Tapi nggak bisa ya, 3 ini lebih kecil dari angka 8. Oleh karena itu, kita turunin satu angka di sebelah kanannya. Masih ada angka 2. Oke, kita turunin. Terus 32 sekarang udah bisa dibagi angka 8. Oke. 32 dibagi 8. Berapa? Ya, 32 dibagi 8 sama dengan 4. Oke. Kita tulis ya di atas. Terus 4 ini balik lagi ya, dikali oleh 8. Berapa 4 kali 8? 32 ya. Oke, terus dikurangkan. Nah, 32 dikurangi 32 berapa? 0. Oke. Terus di sebelah kanannya ini udah nggak ada angka lagi, berarti udah selesai ya. Nah, hasil pembagian ada di sebelah atas garis pengapit. 94. Jadi 752 dibagi 8 sama dengan 94. Oke, contoh dari Kak Vika udah selesai. Sekarang waktunya kuis. Oke, teman-teman silakan mengerjakan soal yang Kak Vika berikan. Oke. Nanti teman-teman silakan pause videonya dulu dan kalian mengerjakan kuisnya, ya. Oke, ke soal pertama. 32 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Masih gampang ya ini soalnya. Nah, sekarang teman-teman kerjain dulu, lalu pause videonya. Oke, kalau udah, kita lihat ya jawabannya apa. Nah, jawabannya kita coba dari 4. Apakah 4? Ya, benar ya. Jawabannya adalah 4. Nah, ini dia pembahasannya. Oke. 32 dibagi 8 ini termasuk angka yang sederhana. Jadi teman-teman bisa ngerjain pakai cara pengurangan berulang. 32 dikurangi 8 dikurangi 8 sampai hasilnya 0. Oke. Jadi 32 dikurang 8 sama dengan 24. Dikurang 8 lagi sama dengan 16. Dikurang 8 lagi sama dengan 8. Dikurang 8 lagi 0. Oke, jadi ada berapa 8 yang kita kurangkan? Ada
4. Berarti 32 dibagi 8 ada 4. Yuk lanjut ke soal kuis nomor 2. Ada 68 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Pilihannya apakah 24, apakah 34, apakah 44. Nah, teman-teman kerjain dulu ya dan pause videonya. Oke, udah kita lihat jawabannya. Apakah 24? Bukan. Ya, 68 dibagi 2 bukan 24. Oke, coba apakah 34? Ya, benar nih. 68 dibagi 2 sama dengan 34. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, 68 dibagi 2 ini bisa kita kerjain pakai cara porogapit ya, teman-teman. Yuk, kita bikin dulu garisnya. 68. Kita tulis di dalam garis. Pembaginya 2 kita tulis di luar. Ya. Terus, angka yang dibagi yang paling kiri, 6 dibagi 2. Sama dengan 3 ditulis di atas. Terus, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita tulis di bawah. Terus dikurangkan sama dengan 0. Ya kan? Nggak perlu kita tulis, nggak apa-apa nih. Karena 0, maka satu angka di sebelah kanannya diturunkan. 8. Oke? 8 ini lalu dibagi dengan 2 sama dengan 4. Kita tulis di atas. Terus 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita tulis di bawah ya. Terus dikurangkan sama dengan 0 ya. Karena sudah tidak ada lagi angka di sebelah kanannya, maka operasi perhitungan ini udah selesai ya. Jadi 68 dibagi 2 sama dengan 34. Lanjut soal kuis yang ketiga. Ada 343 dibagi 7 sama dengan titik-titik. Berapa ya? 47 atau 48 atau 49? Oke, kalian pause dulu videonya, selamat mengerjakan. Oke, udah ya, kita coba apakah 343 dibagi 7 sama dengan 47? Bukan, jawabannya salah. Ya, terus apakah 343 dibagi 7 sama dengan 48? Bukan juga, jawabannya bukan 48 ya. Oke, pilihan yang terakhir nih. Apakah sama dengan 49? Ya, pasti benar nih ya. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu pembahasannya. 343 dibagi 7. Ini juga kita selesaiin pakai cara bersusun ya. Oke, langsung kita bikin garis pengapitnya. 343 di dalam, pembaginya di luar. Oke, jadi 3 dibagi 7 nggak bisa. Terus kita ambil satu angka di sebelah kanannya, 34. 34 dibagi 7. Oke, paling dekat berapa? 4. Oke, 4 dikali 7 berapa? 28. Kemudian dikurangkan, 34 dikurangi 28. 6 ya, terus 6 dibagi 7 nggak bisa, maka kita turunin satu angka di sebelah kanannya. 63 ya, terus 63 dibagi 7. Berapa? 9 ya. Kemudian 9 dikali 7 sama dengan 63, dikurangkan sama dengan 0. Udah nggak ada lagi angka di sebelah kanannya, maka udah selesai. Oke, 343 dibagi 7 sama dengan 49. Oke. Lanjut nih. Lanjut ke soal kuis nomor 4. Ada 8.262 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Angkanya besar banget ya, ini ribuan. Oke, nggak apa-apa, teman-teman coba dulu ya berapa hasilnya.
Oke, pilihannya ada 1337. Yang kedua ada 1377 atau 1773. Oke, pause dulu videonya, kalian coba kerjain ya. Oke, udah. Kita coba apakah 8.262 dibagi 6 sama dengan 1.337? Oke, kita lihat. Wah, bukan nih, jawabannya salah. Kita coba yang tengah nih. Apakah 8.262 dibagi 6 sama dengan 1.377? Kita lihat. Oke, benar ya. Jadi jawabannya yang tengah, 1.377. Oke. Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, ini angkanya ribuan ya. Nah, jelas nih, kita pakai cara bersusun. Oke, kita bikin garisnya. Kita tulis yang akan dibagi di dalam, pembaginya di luar. Oke, yang paling kiri kita bagi 6. Ya, 8 dibagi 6. 6 dikali berapa? Yang paling dekat sama 8. 1. Oke, kita tulis di atas. Terus 1 dikali 6 sama dengan 6. Tulis di bawahnya. Oke, dikurangkan. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Tapi 2 nggak bisa dibagi 6 ya. Maka kita turunin satu angka di sebelah kanannya jadi 22. Terus 22 dibagi 6. Nah, paling dekat berapa nih? 6 kali berapa yang paling dekat sama 22 tapi nggak lebih dari 22. Oke, 3 ya, 3 dikali 6. Oke, 3 dikali 6 nih. Sama dengan 18. Oke, terus dikurangkan berapa? Sama dengan 4. 4 nggak bisa dibagi 6, makanya kita turunin ya ini tadi satu angka di sebelah kanannya. Jadi 46. 46 dibagi 6. Ya, berapa? 7. Ya, paling dekat ya ini. Oke, terus 7 dikali 6 sama dengan 42. Tulis di bawah. Lalu dikurangkan sama dengan 4. Karena 4 dibagi 6 nggak bisa ya. Maka kita turunkan satu angka di sebelah kanannya lagi. Ya, 42. 42 dibagi 6 berapa? 7 ya, hasilnya pas. Oke. 7 dikali 6 sama dengan 42. Kita tulis di bawahnya, lalu dikurangkan sama dengan 0. Udah nggak ada lagi nih ya, angka di sebelah kanannya lagi. Oke, jadi udah selesai. Hasilnya adalah 1377. Gitu caranya. Yuk lanjut ke soal nomor 5. Ada soal 833 dibagi dengan 17 sama dengan titik. Pilihan yang pertama ada 38, yang kedua 48, yang ketiga 49. Nah, coba nih teman-teman kerjain dulu, pause videonya. Oke, kalau udah yuk kita cek jawabannya ya. Mulai dari yang pertama, apakah 38? Oh, bukan ya, jawabannya salah. Bukan 38. Oke, kita coba yang kedua. Apakah 48? Salah juga. Berarti pilihan yang terakhir ya, itu 49. Ya, jawaban yang benar adalah 49. Oke. Berikut ini adalah pembahasannya ya. Dengan menggambar garis pengapitnya dulu ya, seperti biasa. Oke. Angka yang akan dibagi ditaruh di dalam, pembaginya ditaruh di luar. Oke. Lalu kita ambil satu angka yang dibagi dari paling kiri, 8. 8 dibagi 17, nggak mungkin ya, berarti kita ambil satu angka lagi di kanannya, yaitu jadinya 83. 83 dibagi 17, paling mendekati berapa nih?
4 ya. Oke. Terus 4 dikali 17 sama dengan 68 dikurangkan. Hasilnya berapa? 15. Kemudian 15 dibagi 17. Nah, bisa ya, karena 15 lebih kecil dari 17. Lalu diturunkan satu angka di sebelah kanannya, teman-teman. Jadinya menjadi 153. Oke, 153 dibagi 17. Hasilnya 9. Kita taruh di atas. Terus 9 dikali 17. 153 taruh di bawahnya lalu dikurangkan. 153 dikurangi 153 sama dengan 0. Oke, angkanya udah habis ya, berarti udah selesai nih. Hasilnya yaitu 49. Lanjut kita ke soal yang terakhir ya, kuis yang ke-6. Angkanya lumayan besar ya. 1428 dibagi 12 sama dengan titik. Kalian pause videonya lalu kerjain dulu ya. Oke, udah. Kita coba jawabannya mulai dari yang paling kiri. 119. Oke. Oh, ternyata bukan 119 ya, jawabannya salah. Oke, terus kita coba yang 124. Ya, benar ya, jawabannya 124. Lanjut, kita lihat pembahasannya. Yuk, dilihat pembahasannya. Oke, langsung kita bikin bentuk orogapit ya. Kayak gini, kayak biasanya, oke. Lalu angka yang akan dibagi kita ambil dari paling kiri. 1 dibagi 12, nggak bisa ya. Lalu kita ambil satu angka di sebelah kanannya, yaitu 4. Ini ya, jadinya 14. Oke, 14 dibagi 12, berapa? 1. Kita tulis di atas. Lalu 1 dikali 12 sama dengan 12. Lalu dikurangkan. 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Lalu, karena 2 nggak bisa dibagi oleh 12, maka kita turunkan satu angka di sebelah kanannya, yaitu angka 2. Jadi, membentuk angka 22. Oke, 22 dibagi 12 sama dengan 1. Ya, lalu 1 dikali 12 sama dengan 12. Lalu dikurangkan oleh 22 dikurangi 12. Oke, berapa? Sama dengan 10. Karena 10 tidak bisa dibagi 12, maka diturunkan satu angka di sebelah kanannya. Jadinya bentuk angka 108. Oke, langsung 108 dibagi 12 sama dengan 9. Kita tulis di atas. Lalu 9 dikali 12 sama dengan 108. Lalu dikurangkan hasilnya 0. Karena hasilnya 0 dan di sebelah kanannya udah nggak ada angka lagi, berarti udah selesai ya. Jadi hasilnya yaitu 119. Oke. Nah, setelah kita belajar banyak nih, kita dapat menyimpulkan bahwa pembagian itu merupakan lawan dari perkalian. Nah, pembagian ini disebut juga dengan pengurangan berulang sampai habis atau tidak ada sisa. Wah, nggak kerasa ya, udah selesai nih pembelajaran kita kali ini. Makasih ya udah mau belajar bareng Kak Vika. Dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.